Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh rasa syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah tidak jemu-jemunya berbicara kepada kami, menuntun dan memimpin kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia ini sesuai dengan pimpinan Tuhan dan menikmati segala sesuatu yang baik yang berasal daripada Allah. Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kami juga memohon kepada Allah Roh Kudus untuk terus memimpin dan menopang kami, memberikan pemahaman kepada kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti dan terlebih dapat menolong kami berubah dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang akan disampaikan merupakan isi hati Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Yosua. Satu bagian di dalam Yosua, pasal yang ke-9, kita akan membaca satu bagian yang cukup panjang, yaitu mulai pasal ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita untuk melihat dan memperhatikan. Saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi laut besar, sampai ke seberang gunung Lebanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan engkau? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah,
telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang ini tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini jangan tersesat, jangan nyasar, jangan salah arah. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu saya mengantar anak saya pulang ke Tangerang. Ya, sebetulnya perjalanan yang kami lakukan ini bukan perjalanan pertama. Ini mungkin sudah yang keempat atau kelima kalinya kami melakukan perjalanan ke Tangerang. Bahkan sebelumnya kami sudah beberapa kali melewati jalan tol menuju ke arah Solo, Semarang, dan Salatiga. Tetapi perjalanan kami kali ini kesasar. Saya benar-benar kesasar gitu ya. Jadi seharusnya ketika dalam perjalanan itu kami harusnya belok ke tol Sumo, kami terus aja gitu ya. Sehingga akhirnya kami harus melanjutkan perjalanan sampai keluar tol Sidoarjo, gate Sidoarjo, masuk lagi kembali ke tol gate Sidoarjo, baru kemudian balik ke arah tol Sumo ya. Memang akibatnya enggak terlalu fatal-fatal banget ya, saya masih bisa balik. Tapi kami buang waktu kira-kira hampir 1 jam ya, dan kami kesasar ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang kesasar itu saya dengan suami saya itu diskusi, kok iso sih, kok iso, gono sing merhatino gitu ya. Saya juga bertanya-tanya, kok bisa ya, padahal sudah bolak-balik lewat gitu ya. Lalu saya ngomong sama suami saya, coba tadi pakai Google Map, pasti enggak nyasar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kok enggak mau pakai Google Map? Ya karena merasa sudah tahu, merasa sudah pengalaman, merasa sudah sering melakukan, merasa pasti bisa, sudah enggak perlu Google Map. Tapi nyatanya kesasar ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bentuk yang berbeda, Yosua mengalami hal yang sama. Yosua merupakan salah satu pemimpin Israel yang berhasil. Ya, dikatakan bahwa dalam catatan sejarah Israel, Yosua adalah seorang tokoh besar yang berhasil membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dalam bagian yang kita baca, Alkitab mencatat bahwa Yosua mengalami kegagalan. Dalam bagian yang kita baca dikisahkan bahwa Yosua ini baru saja mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai. Ya, dia baru saja mendapat kemenangan besar. Ya, dan kalau kita baca dalam bagian yang kita perhatikan di dalam Yosua pasal yang Yosua pasal yang ke-9 yang kita baca dalam ayat yang pertama, itu dikisahkan bahwa orang-orang yang ada di daerah Kanaan yang tanahnya akan dikuasai oleh Yosua, itu kemudian bereaksi ketika mendengar, oh Yosua ini dan orang Israel ini hebat gitu ya. Mereka akan menyerang, mereka akan menguasai tanah mereka, dan mereka tidak diam saja. Mereka mencoba mencari cara untuk mempertahankan atau bahkan mengalahkan Yosua. Kalau kita perhatikan ada 2 sikap ya yang diambil oleh bangsa-bangsa di tempat itu. Yang pertama, mereka memilih untuk bersekutu. Ayo kita ngumpul, ayo kita bersatu, ayo kita menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Yosua dan bangsa Israel. Tetapi pilihan yang kedua adalah memilih berdamai dengan orang Israel. Orang Gibeon memilih untuk berdamai. Tetapi sebetulnya orang Gibeon juga tahu bahwa kalau mereka datang kepada Yosua, mengajak Yosua dan orang Israel itu berdamai, mereka pasti enggak mau. Karena mereka tahu bahwa Allahnya orang Israel itu memerintahkan agar Yosua itu membunuh habis
menghabiskan semua penduduk yang tinggal di tempat itu. Karena itu orang Gibeon memilih untuk menggunakan otak, bukan otot mereka. Mereka memilih untuk datang kepada Yosua dengan melakukan tipu muslihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca mereka datang dengan karung yang buruk, mereka datang dengan kirbat anggur yang buruk, mereka datang dengan kasut yang buruk, mereka datang membawa remah-remah roti seperti perjalanan yang sangat jauh. Dan rupanya tipu muslihat yang dilakukan ini berhasil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bisa berkata, ya sebetulnya Yosua juga nggak salah-salah banget loh. Karena kan orang Gibeon itu menipu begitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, sebetulnya Yosua ini pada titik tertentu itu memiliki kemungkinan tahu atau merasa bahwa ini belum tentu benar gitu ya. Karena kalau kita perhatikan, Yosua itu bertanya gitu ya. Yosua bertanya, benarkah kamu ini orang dari jauh? Benarkah kamu ini bukan orang yang tinggal bersama-sama dengan kami? Kalau kamu tinggal bersama-sama dengan kami, enggak boleh loh kami mengadakan perjanjian damai. Artinya Yosua ini sebetulnya tahu bahwa ada kemungkinan dia ini akan ditipu. Dia melakukan tahapan-tahapan mencari tahu. Dia melakukan pengamatan untuk mencari tahu apakah ini benar atau salah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi rupanya ada satu bagian yang sangat penting yang dilewatkan oleh Yosua. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita, Saudari Eni. Yaitu bahwa Yosua tidak meminta keputusan dari Tuhan. Yosua tidak meminta keputusan dari Tuhan. Yosua menggunakan berbagai macam cara dan pertimbangan untuk memutuskan. Dia tanya, dia memperhatikan, dia mengamati, dia melihat fakta. Ketika orang Gibeon datang menunjukkan karung yang sudah usang, ketika orang Gibeon datang menunjukkan kasut yang sudah usang, dengan perbekalan mereka yang sudah usang. Sebetulnya Yosua ini melakukan tahapan pengamatan, memperhatikan, mencari informasi, mencari tahu. Sepertinya hal-hal yang seharusnya dilakukan itu sudah dilakukan oleh Yosua. Tetapi ada satu bagian yang penting yang justru dilewatkan oleh Yosua. Yaitu dia tidak bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Musa di dalam bagian Keluaran 28 ayat 30. Itu sudah memberitahu kepada Yosua. Kalau kamu menghadapi segala sesuatu, ketika kamu harus memutuskan sesuatu yang penting, kalau kamu sedang memikirkan atau mempersiapkan sesuatu yang kamu membutuhkan kepastian, tanya sama Tuhan. Dan pada masa Musa itu ada sebuah mekanisme, yaitu bertanya menggunakan Urim dan Tumim. Jadi Allah itu sebetulnya sudah memberi mekanisme. Kalau umatnya itu atau pimpinan umat itu membutuhkan jawaban dari Tuhan, mereka itu punya mekanisme. Mereka bisa menggunakan Urim dan Tumim untuk bertanya kepada Tuhan. Akan tetapi Yosua melewatkan bagian yang sangat penting ini. Mungkin Yosua merasa bahwa dia bisa menghandle semuanya. Dia percaya diri karena di dalam perjalanannya merebut kota yang ada di Kanaan, dia bisa melewati dengan baik. Dia sukses melakukan banyak hal. Dan dia justru melupakan satu prosedur yang sangat penting, yaitu bertanya kepada Tuhan. Dan Yosua akhirnya mengikat perjanjian. Yosua mengadakan perjanjian damai dengan orang Gibeon tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan akibatnya cukup fatal, karena perjanjian ini akan menjadi perjanjian damai yang harus ditanggung oleh orang Israel sepanjang hidup mereka. Dan kalau kita perhatikan pada bagian 1 Samuel bagian-bagian akhir yang dikisahkan tentang bagaimana Daud akhirnya harus menghukum keturunan keturunan Saul karena Saul itu membinasakan orang Gibeon. Jadi perjanjian damai yang diikat oleh Yosua dengan orang Gibeon itu memiliki akibat atau memiliki konsekuensi yang sangat panjang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi ketika kita berbicara tentang bagaimana supaya kita ini tidak hidup tersesat, supaya kita ini tidak salah langkah, supaya kita ini tidak mengambil keputusan yang keliru.
Hari ini kita mau belajar bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita tidak kesasar. Supaya kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengambil keputusan di dalam hidup kita. Ketika kita di dalam proses menjalani kehidupan kita. Yang pertama kita perlu memperhatikan agar kita tidak menggunakan pengalaman kita untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Yosua, ketika dia akan mengambil keputusan, dia bertanya, dia mencari tahu, dia menggunakan pengalamannya selama ini untuk memutuskan sesuatu. Tidak jarang di dalam kehidupan kita melakukan hal yang sama. Kita menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan. Kita menggunakan prestasi atau pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan untuk memutuskan. Atau menggunakan pengalaman kegagalan masa lalu. Atau pengalaman keberhasilan atau kegagalan orang lain sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menggunakan pengalaman sebagai pertimbangan tidaklah salah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa yang terpenting di dalam hidup kita ketika kita akan memutuskan sesuatu adalah bertanya kepada Tuhan. Jangan menjadikan pengalaman semata-mata sebagai pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Baik itu pengalaman kita pribadi maupun pengalaman orang lain. Baik itu pengalaman yang berhasil ataupun kegagalan-kegagalan orang lain. Karena ketika kita akan memutuskan sesuatu, jangan pernah lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Kemudian kita juga diingatkan, jangan kita menjadikan kemampuan kita sebagai sumber pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua mungkin merasa cakap, dia merasa mampu. Selama ini dia bisa menghandle dengan baik. Dia bisa mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan, yang katanya orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Yosua bisa mengalahkan. Dan kemudian Yosua menganggap bahwa dengan kemampuannya, dia bisa mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang kita menjadikan kecakapan atau kemampuan kita atau kebisaan kita itu untuk memutuskan sesuatu di dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa dengan kemampuan intelektual saya bisa memutuskan dengan cara yang tepat. Dengan kreativitas saya bisa mengambil langkah yang sesuai. Dengan kecakapan atau metode-metode manajemen yang ada, pokoknya kalau saya ngikuti langkah-langkah ini, saya pasti bisa. Saya pasti sukses, saya pasti berhasil. SOP-nya diikuti saja, pasti bisa. Betapa sering ketika kita memutuskan sesuatu di dalam hidup kita. Baik keputusan-keputusan besar ataupun keputusan-keputusan kecil. Kita berpikir bahwa dengan kecakapan kita, dengan kemampuan kita, dengan mengikuti metode yang ada, dengan mengikuti aturan yang ada, saya bisa. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa bertanya kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang selanjutnya kita diingatkan juga agar kita tidak menggunakan sumber daya atau mengandalkan sumber daya yang kita miliki menjadi patokan untuk kita memutuskan sesuatu. Betapa sering kita mengandalkan apa yang kita miliki sebagai pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Kita mungkin mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua, anak, suami, istri, kedudukan kita, atau jabatan-jabatan yang kita miliki untuk memutuskan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita menjadikan pengalaman kita, menjadikan kecakapan kita, atau menjadikan pengalaman-pengalaman koneksi-koneksi kita itu menjadi salah satu pertimbangan ketika akan memutuskan sesuatu. Dan melupakan yang paling penting, yaitu bertanya kepada Tuhan. Sehebat apapun pengalaman kita, sehebat apapun kemampuan kita, sehebat apapun sumber daya yang kita miliki, tidak akan bisa menjamin ketepatan kita
mengambil keputusan. Hari ini kita belajar dari Yosua. Kita lihat Yosua kurang cakap apa. Dia kurang hebat apa. Dia kurang sumber daya apa. Tetapi justru dia melupakan hal yang paling penting. Yang paling utama. Yaitu bertanya kepada Allah. Dan itu menyebabkan Yosua salah langkah. Itu menyebabkan Yosua mengambil keputusan yang keliru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak ingin tersesat, kalau kita tidak ingin salah langkah, kalau kita ingin bisa mengambil keputusan yang tepat, jangan hanya mengandalkan pengalaman. Jangan hanya mengandalkan kemampuan. Jangan hanya mengandalkan sumber daya yang kita miliki. Semua itu boleh menjadi pertimbangan. Tetapi jangan melupakan bagian yang terpenting dalam seluruh aspek hidup kita. Yaitu bertanya kepada Allah. Melibatkan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita melibatkan Allah di dalam hidup kita? Yang pertama, andalkan Allah dalam segala hal. Amsal 3 ayat 15 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Bagian ini mengatakan dengan sangat jelas. Tidak perlu mendapatkan tambahan apa-apa lagi. Tidak perlu diinterpretasikan macam-macam lagi. Bagian ini mengatakan dengan sangat jelas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Secara sederhana dikatakan kalau kamu ingin berhasil. Kalau kamu ingin semuanya baik. Kalau kamu ingin semuanya lancar. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah seharusnya menjadi sandaran utama dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau jujur, kita seringkali menjadikan Allah itu seperti ban serep. Atau kita menjadikan Allah itu sebagai langkah akhir. Kalau semuanya sudah buntu. Kita tidak menjadikan Allah yang utama. Yang akan kita datangi ketika kita mengalami kesulitan. Yang akan kita datangi ketika kita akan mengambil keputusan. Seringkali kita datang kepada Allah kalau keadaan sudah sedemikian kritis dan tidak ada jalan keluar. Kita menjadikan Allah sebagai ban serep. Yang terakhir kalau sudah tidak ada jalan keluar. Kalau sudah tidak bisa jalan, kalau mobil harus berhenti karena bocor, tidak bisa lagi, ban serep baru keluar. Kita baru datang kepada Allah ketika jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita menganggap bahwa hidupku ini milikku. Aku yang ngatur, aku yang mutuskan, aku yang pegang kendali, aku yang punya kuasa. Dan kita tidak ingin melibatkan Allah untuk mengurus hidup kita. Kita tidak ingin Allah yang mengurus hidup kita. Kita lebih senang mengurus diri kita sendiri. Karena itu jangan kaget kalau pada akhirnya kita ada di dalam situasi yang tidak kita harapkan. Kita berada di tempat yang tidak kita inginkan. Atau kadang kita berakhir dengan banyak kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kemudian melibatkan Allah, itu artinya kita diingatkan jangan memutuskan tanpa bertanya kepada Allah. Jangan memutuskan tanpa bertanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi situasi yang krisis atau ketika kita akan mengambil keputusan yang penting. Kadang-kadang kita ini harus membuat keputusan-keputusan yang sangat menentukan. Kita harus membuat pilihan-pilihan yang membutuhkan banyak pertimbangan. Dan ketika kita dihadapkan pada satu kondisi yang kritis atau sulit,
dan harus mengambil keputusan yang sulit. Kepada siapa kita bertanya? Kepada siapa kita datang untuk meminta pertimbangan? Mungkin kita bertanya kepada orang tua kita. Atau bertanya kepada orang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman. Atau kita bertanya kepada orang yang kita anggap bijaksana untuk memberi kita masukan. Hal ini tidak salah. Tetapi sayangnya seringkali semua langkah itu kita lakukan dan melewatkan langkah yang penting. Yaitu bertanya kepada Allah. Hidup ini penuh dengan banyak pilihan. Kadang-kadang kita tidak bisa menentukan dengan tepat. Mana yang baik untuk saya? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih tepat? Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Marilah kita belajar membiasakan diri untuk mencari keputusan Tuhan terlebih dahulu. Tidak hanya untuk hal-hal yang besar, tetapi juga dimulai hal-hal yang kecil dan sederhana. Mungkin di dalam hati atau pikiran kita berkecamuk pertanyaan. Bagaimana caranya bertanya kepada Tuhan? Bagaimana caranya mendapatkan jawaban dari Tuhan? Bertanya kepada Tuhan mungkin bagi sebagian orang dianggap sesuatu yang aneh. Kalau bertanya sama mama, bertanya sama teman, bertanya sama hamba Tuhan, dapat jawabannya langsung. Kalau bertanya sama Tuhan, itu enggak mesti dapat jawaban. Bertanya kepada Tuhan bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu yang tidak umum. Dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin kita berkata, bukankah Tuhan bisa menjawab saya melalui orang-orang yang saya tanya? Bukankah Tuhan bisa menjawab saya, memberi petunjuk saya melalui orang-orang yang lebih berpengalaman kepada saya? Problemnya bukan bagaimana Tuhan menjawab kita. Problemnya adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita itu memiliki persoalan atau ketika kita akan mengambil keputusan. Adakah kita itu mengutamakan Tuhan untuk mengajar, untuk menuntun atau memberi petunjuk kepada kita? Bagaimana saya bisa mendengar jawaban Allah ketika saya bertanya kepadanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah akan menjawab ketika saya bertanya? Apakah Allah akan memberikan tuntunan ketika saya meminta tuntunan? Apakah Allah akan menuntun saya ketika saya bertanya tentang sebuah keputusan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak akan membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya ulangi lagi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bagian ini sebetulnya ingin mengatakan kepada kita, ketika engkau bertanya kepada Allah, Allah itu tidak akan tidak menjawab. Ketika kau bertanya kepada Allah, Allah pasti menjawab. Ketika engkau bertanya kepada Allah, Allah akan menjawab dengan caranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca bagian ini, saya itu mencoba mencari tahu apa sih artinya kata membangkit-bangkit gitu ya. Saya penasaran, apa artinya ketika dikatakan Allah itu akan memberikan kepadamu ya. Bahkan dikatakan dengan murah hati. Artinya itu kan kalau murah hati itu orang tanya pasti tak jawab gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa ia tidak akan membangkit-bangkit dan memberikan kepada mereka yang bertanya. Ternyata membangkit-bangkit itu artinya tidak akan mengkritik, tidak akan mengomel, tidak akan mencela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pernah punya pengalaman anak yang masih kecil, itu kan dia suka nanya gitu ya, nanya terus, diulang lagi, nanya lagi, bahkan yang nggak penting, nanya lagi. Kadang-kadang kita capek gitu ya, wis lah ojo tanya-tanya terus saja, wis dijawab kok tanya terus, gitu aja kok nggak tahu. Kadang kita bisa seperti itu ya. Tapi Allah itu mengatakan kalau kamu tanya,
aku tidak akan membangkit-bangkit. Berapa kali kamu tanya, berapa kali kamu tak jawab. Berapa kali kamu bertanya, berapa kali tak jawab. Bahkan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kelihatannya sepele. Yang mungkin menurut kita nggak penting-penting banget. Tapi kalau kita tanya sama Allah, Allah itu mengatakan dia akan menjawab. Kalau kamu butuh hikmat, tanya. Kalau kamu perlu jawaban, tanya. Kalau kamu pengen pimpinan, tanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika menyiapkan bagian ini, saya kemudian merasa Tuhan itu begitu luar biasa. Kembali lagi bahwa ketika kita bertanya kepada Allah, bukankah yang seringkali menjadi problem adalah dari mana saya tahu jawabannya? Sebetulnya problem utamanya bukanlah bagaimana Allah akan menjawab kepada kita. Bagaimana cara Allah menjawab saya. Bagaimana saya bisa tahu ini jawaban Allah. Tetapi problemnya adalah berapa sering kita melewatkan tahapan ini. Masalah kita bukanlah bagaimana Allah menjawab kita. Masalah kita adalah seringkali kita lupa bertanya kepada Allah. Kita melewatkan bagian yang penting yaitu bertanya kepada Allah. Akar masalahnya adalah kita cenderung untuk tidak bergantung kepada Allah. Akar masalahnya adalah kita lebih sering percaya kepada diri kita sendiri. Dan tidak melibatkan Allah di dalam keputusan-keputusan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah selalu punya cara untuk menjawab kita. Dan ketika kita belajar mendengarkan Allah, Allah Roh Kudus itu akan memimpin kita, menolong kita untuk menemukan jawaban atau cara Tuhan menjawab kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya akan memutuskan untuk meninggalkan pelayanan di Aletheia dan kemudian menerima tawaran pelayanan di GKT Nazaret. Itu saya mengalami sebuah masa yang menurut saya cukup kritis. Ya. Saya mengalami sebuah proses yang cukup panjang bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saya diminta untuk melayani di Nazaret, saya mengatakan kepada majelis, saya minta waktu. Ya, saya minta waktu 1 bulan. Saya diprotes, lama sekali loh, berdoanya 1 bulan. Ya, ini bukan sesuatu yang penting, kecil menurut saya. Ini sebuah hal yang besar. Saya butuh berdoa, ya. Ketika mendapat tawaran itu, kemudian orang pertama yang saya ajak bicara suami saya. Dia memberikan banyak saran. Coba memikirkan ini, coba tanya sama ini saya. Sampai kemudian saya ngomong, enggak wis, saya enggak mau nanya itu. Dengan banyak pertimbangan saya ngomong, enggak wis. Saya enggak mau tanya ke sana ke sini. Saya mau doa dulu. Saya mau mendengar Tuhan menjawab saya. Tapi sebetulnya di dalam pergumulan itu saya juga mikir, kira-kira Tuhan jawabnya kayak apa ya? Kira-kira Tuhan ngomong apa ya sama saya? Nanti saya tahu dari mana Tuhan itu menjawab saya. Tapi saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau dengar Tuhan menjawab saya. Saya akan pergi, saya akan tinggalkan Aletheia kalau saya tahu dengan jelas Tuhan memang suruh saya ke Nazaret. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong dengan jelas, kalau Tuhan nggak ngomong dengan membuat saya sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan itu memang suruh saya ke Nazaret, saya tidak akan pergi. Tuhan jawab apa sama saya? Apakah Tuhan ngomong, lu semeling, ini waktunya kamu pindah, sudah lama di Aletheia, ya ganti. Apakah seperti itu? Apa yang Tuhan lakukan sampai saya kemudian benar-benar yakin? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan membayangkan bahwa saya mengalami kejadian yang spektakuler. Jangan membayangkan saya mendengar suara Allah berbicara kepada saya. Jangan membayangkan saya mendapatkan mimpi yang luar biasa yang kemudian membuat saya memutuskan sesuatu. Tidak. Tetapi Tuhan menuntun saya selangkah demi selangkah. Tuhan membantu saya melalui langkah demi langkah. Dan kemudian saya melihat bahwa Tuhan itu menuntun, menyiapkan, menolong, membuat apa yang saya tinggalkan tetap baik. Karena salah satu yang membuat saya khawatir kalau saya tinggal, ini kayak apa gitu ya. Tetapi Tuhan selangkah demi selangkah. Orang-orang yang kepadanya saya mesti berurusan membicarakan itu. Selangkah demi selangkah melepas dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan membayangkan mendapatkan jawaban Tuhan itu melalui hal-hal yang besar dan spektakuler. Kadang Allah itu berbicara dengan sangat lembut. Kadang Allah itu berbicara dengan sangat tenang.
melalui hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita itu bisa melihat, mendengar, dan memahami kemana Tuhan menuntun. Dan itu akan bisa kita rasakan kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu akan bisa kita rasakan ketika kita itu terbiasa bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertanya kepada Allah, mengandalkan Allah, mendengar jawaban Tuhan adalah sebuah proses yang perlu kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Kita mungkin pernah punya pengalaman, ya, pergi di tempat yang ramai bersama-sama dengan anak kita. Kemudian tiba-tiba anak kita itu hilang atau nggak tahu dia jalan kemana. Tetapi ketika kita berteriak memanggil anak kita itu bisa mengenali suara kita. Di tengah segala keramaian dan keributan, dia bisa mendengar suara kita. Dan ketika anak kita menjawab dengan suara yang keras, kita juga bisa mengenali. Dan kemudian kita bisa mencari atau menemukan anak kita. Atau anak kita yang mencari dan menemukan kita. Demikian juga kaitannya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita itu dekat dengan Tuhan, kita mengenali suara Tuhan, kita bisa membedakan. Saya nggak bisa ngomong teorinya. Bapak Ibu kalau mau dengar suara Tuhan itu teorinya begini, langkahnya begini, nanti hasilnya begini, nanti begini. Tetapi ketika kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita belajar untuk terus mengenal pimpinannya, belajar untuk mengenal arahan dan jawabannya, maka kita akan peka kepada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa problem utamanya bukanlah bagaimana kita mengetahui bagaimana cara Allah menjawab kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah seberapa sering atau seberapa sering kita itu melewatkan bagian ini. Itu problemnya. Dan hari ini kita diingatkan, mari dalam setiap aspek keputusan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita bertanya kepada Allah. Melibatkan Allah. Jangan memutuskan tanpa bertanya kepada Allah. Dan yang terakhir, percaya dan taat kepada pimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak ingin tersesat, kalau kita tidak ingin salah jalan, kalau kita ingin bisa mengikuti pimpinan Tuhan dan mendapatkan yang paling baik, kita harus percaya dan taat kepada Allah. Seringkali akar masalah kita tidak mau bertanya kepada Allah. Itu karena kita nggak percaya Allah itu bisa menolong kita. Kita tidak percaya bahwa Allah peduli kepada kita. Kita tidak percaya bahwa Allah itu memiliki concern terhadap hidup kita. Karena kita tidak percaya, kita tidak tanya. Percaya dan taat kepada pimpinannya menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup orang percaya. Saat kita melibatkan Allah dan bertanya kepadanya, semuanya itu bisa menjadi tidak berarti kalau kita itu tidak percaya dan mentaatinya. Percaya bahwa Allah mengasihi kita dan akan selalu menyediakan yang baik untuk kita. Satu ketika seseorang itu pernah menyampaikan ungkapan begini kepada saya. Tuhan itu nggak pernah menyediakan yang baik untuk kita. Saya kaget waktu dia ngomong gitu. Tuhan itu nggak pernah menyediakan yang baik untuk kita. Tetapi dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Allah itu bukan hanya kebaikan yang ya sekedar pokoknya baik. Tetapi dia itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mempercayai bahwa Allah itu akan selalu menyediakan yang terbaik kepada kita. Itu harus diikuti respon, yaitu mempercayai dan mentaati Allah. Percaya bahwa Allah akan selalu menyediakan yang terbaik kepada kita. Percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Percaya bahwa Allah itu peduli kepada kita. Percaya bahwa Allah itu tidak pernah mengabaikan kita. Bahwa Allah itu memperhatikan bahkan bagian-bagian kecil yang mungkin terlihat sepele di dalam hidup kita. Allah peduli. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taat pada pimpinannya menjadi sesuatu yang penting.
Walaupun kadang Allah memilih memimpin kita melalui jalan-jalan yang terasa tidak masuk akal bagi kita. Melewati jalan-jalan yang menurut kita tidak menyenangkan dalam pandangan kita yang terbatas. Tetapi Allah ingin kita percaya dan taat kepada pimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah tentang seseorang yang pergi ke satu daerah. Dia pergi ke satu daerah yang baru, sore hari dia sampai ke penginapan, dia lihat pemandangan yang indah, dia memutuskan pergi berjalan-jalan. Dia jalan-jalan, dia lihat-lihat sekitarnya, dia lihat pemandangan yang bagus, dia jalan sampai akhirnya hari mulai gelap. Hari mulai gelap dia lihat bintang, bagus ya, saking asiknya sampai hari mulai gelap. Ketika sudah mulai berjalan jauh dia tersadar, waduh saya sudah jalan cukup jauh. Saya butuh pulang kembali ke penginapan. Lalu dia merasa kalau saya balik lagi lewat jalan yang tadi, itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Saya udah capek, saya kepingin jalan pintas. Ya. Kemudian dia mereka-reka kira-kira, oh tadi saya lewat sini, oh mungkin baliknya kalau lewat sini lebih dekat. Ya. Nah kemudian dia memutuskan untuk berjalan, melewati jalan pintas itu. Hari sudah semakin gelap. Ketika dia mengikuti jalan pintas itu semakin gelap. Lampu penerangan sudah mulai enggak ada. Dia cuma lihat bintang berkelap-kelip. Sampai akhirnya di ujung jalan itu dia menemukan sebuah tembok. Waduh, ternyata jalan itu jalan buntu. Ya, ada sebuah tembok. Lalu dia mikir, tapi kalau menurut logika saya, tadi itu kira-kira jalannya ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Ini mestinya di balik tembok ini pasti ada jalan yang bisa membawa saya segera kembali ke penginapan. Ya, nah akhirnya dia memutuskan melompati tembok. Ketika dia akan melompati tembok, dia turun dengan cepat, ternyata kakinya ini tidak segera menyentuh tanah. Dia berpikir, waduh ini bisa celaka. Lalu dia mulai menarik bagian apa saja yang bisa dijadikan pegangan. Dan ada sebuah dahan pohon yang cukup besar yang dia pegang dengan kuat. Supaya dia tidak jatuh ke bawah. Kemudian di dalam kegelapan itu dia mulai berteriak-teriak. Tolong gitu ya. Tetapi itu rupanya daerah yang sepi, tidak banyak orang gitu ya. Dia mulai berteriak-teriak, tolong. Tidak ada yang memberi pertolongan. Dia mulai capek. Lalu dia ingat, saya berdoa. Saya mau minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong nih Tuhan. Saya perlu ditolong. Kalau tidak saya ini jatuh, bisa nggak tahu apa yang terjadi di bawah itu. Tuhan tolong gitu ya. Setelah selesai berdoa, dia mendengar suara. Baik, aku akan menolongmu. Ini siapa ini? Loh, saya Allah. Kamu kan minta tolong sama Allah toh? Ya, ini aku Allah, aku akan menolongmu gitu ya. Oh ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian suara itu berkata, lepaskan pegangan tanganmu. Loh, Tuhan, saya ini minta tolong loh Tuhan. Iya, lepaskan pegangan tangan. Tuhan, saya masih pengen hidup. Saya enggak ingin segera berjumpa denganmu. Iya, lepaskan tanganmu, Tuhan bilang. Tuhan, saya masih mau hidup. Iya, lepaskan tanganmu. Wis enggak jadi wis kalau gitu Tuhan. Saya enggak jadi minta tolong. Dia enggak percaya ketika dia disuruh melepaskan tangannya. Dan akhirnya dia memutuskan, saya tunggu sampai besok pagi. Sepanjang malam dia bergelantungan di dahan pohon itu ya. Sampai menunggu hari terang. Dan ketika hari mulai terang, dia begitu kaget. Karena ketika dia melihat ke bawah, dia hanya setengah meter dari atas tanah. Kalau dia percaya, dia lepaskan pegangannya, dia langsung sampai di tanah. Dia tidak perlu bergelantungan dan menderita sepanjang malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di dalam hidup kita mengalami hal yang sama. Kita punya hitungan sendiri, kita punya cara sendiri, kita punya pertimbangan sendiri. Ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan bilang lewat toh ini, kemudian kita ngomong, Tuhan rasanya ini enggak pas loh Tuhan. Menurut pertimbanganku ini yang lebih cocok Tuhan. Ini bisa mencelakakan Tuhan, aku enggak mau. Persis seperti ketika Tuhan bicara, lepaskan peganganmu, lepaskan pohon itu. Enggak mau Tuhan. Dan dia memilih bergelantungan di pohon sepanjang malam. Dengan kelelahan dan penderitaan. Dan ternyata ketika pagi dia melihat, saya hanya setengah meter dari atas tanah.
Kalau semalam saya itu melepaskan pegangan saya nggak perlu menderita sepanjang malam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melibatkan Allah di dalam hidup kita. Bertanya kepada Allah sebelum memutuskan. Mempercayai Allah ketika Ia memimpin kita. Percaya dan taat kepada Allah. Akan menolong kita untuk menjalani hidup kita. Tidak mengambil langkah yang salah. Menolong kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang cara Tuhan memimpin kita, cara Tuhan memilihkan jalan untuk kita, mungkin terasa tidak nyaman, mungkin terasa tidak menyenangkan, mungkin terasa berat bagi kita. Tetapi percayalah, ketika Allah memimpin kita melewati lembah kekelaman, Dia tahu kemana Dia akan membawa kita, yaitu ke padang yang berumput hijau. Ketika kita ada di dalam kegelapan, kita tahu bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan dari pengalaman perjalanan kehidupan Yosua. Seorang tokoh yang luar biasa, mengalami begitu banyak kemenangan. Tetapi ketika dia melewatkan satu bagian yang penting, yaitu bertanya kepada Tuhan, dia berakhir dengan keputusan yang salah. Dia mengambil langkah yang keliru. Hari ini kita diingatkan bahwa di dalam hidup kita yang penuh dengan banyak pilihan, di dalam hidup kita yang dipengaruhi begitu banyak pengalaman, yang dipengaruhi oleh begitu banyak hal yang ada di dalam diri kita, kita diingatkan, marilah kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Dan Allah berkata bahwa ketika engkau bertanya kepadaku, aku akan menjawab. Ketika engkau membutuhkan hikmat, mintalah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu dengan murah hati. Allah mengatakan kalau engkau butuh hikmat, mintalah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu dengan murah hati dan tanpa membangkit-bangkit. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari di dalam hidup kita, menjalani tahun yang akan kita lalui, mari kita ingat satu hal. Bahwa di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam segala sesuatu yang kita putuskan, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Dan Allah berjanji akan menjawab, memberikan hikmat kepada kita tanpa membangkit-bangkit. Dia akan menjawab, memberikan hikmat kepada kita dengan murah hati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami akan memutuskan sesuatu, ketika kami akan mengerjakan sesuatu, kami membutuhkan Tuhan menuntun dan menolong kami. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami perlu dan selalu harus bertanya kepada Tuhan. Ingatkan juga kepada kami ya Allah Roh Kudus, bahwa ketika kami bertanya kepada Allah, Allah akan menjawab. Allah akan memberikan hikmat dengan murah hati. Allah akan menjawab tanpa membangkit-bangkit. Tolonglah kami untuk selalu ingat akan kebenaran ini. Agar ketika kami menjalani kehidupan kami di tahun ini, kami boleh memutuskan, kami boleh menjalani sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.